Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi cerita kali ini berasal dari Tasikmalaya, tepatnya pada tahun 2020. Jadi waktu itu di bulan Januari, itu musim hujan yang tiap harinya itu bakal di daerah situ hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi. Di salah satu SMPN 6 Tasikmalaya, penjaga sekolah itu bingung. Ini kok airnya nggak ngalir-ngalir ya gitu, kayak di depan sekolahnya itu tergenang gitu. Biasanya walaupun hujan sederas apa, durasi panjang kayak hujannya itu durasinya panjang, tetap aja nanti airnya bakal ngalir. Tapi ini kok masih tergenang, kok nggak ngalir-ngalir, apa ada yang nyumbat gitu. Terus besoknya hujan lagi, pas hujan lagi tuh kayak wah fix ini ada yang nyumbat nih. Terus ada bau busuk gitu, kayak oh mungkin ini itu ada bangke kali yang nyumbat. Ya udah dicek lah sama penjaga sekolah. Setelah dicek dia kaget banget, ternyata di balik selokan yang kecil yang ukurannya itu kira-kira 90 cm ada mayat perempuan yang ya kalau dilihat dari kecil-kecilnya ini kayaknya anak SMP gitu. Setelah itu dia langsung melapor ke polisi. Setelah dilapor polisi, dicek lah. Setelah dicek, wah ini mayat itu masih pakai baju pramuka dan diangkut dibawa ke tempat untuk diperiksa lagi. Dan polisi juga menghubungi Ibu Wati. Kenapa? Ternyata Ibu Wati ini sebelumnya di tanggal 23 Januari di tahun 2020 itu ngelapor kalau anak dia hilang. Kayak coba deh Bu diperiksa apa ini anak ibu gitu. Setelah dia periksa itu di tanggal 27 ya udah ketemunya mayat itu, dia udah nggak bisa ngenalin lagi itu anak dia atau enggak, karena mayat yang ditemukan itu udah nggak apa kayak udah ngembang, kayak kita bingung lah ini siapa gitu, udah susah dikenalinnya. Tapi karena mayat itu bawa tas dan di dalam tasnya itu ada buku-bukunya, alat tulisnya yang namanya itu Delisa, dan ibunya benar-benar nangis, Ibu Wati ini, karena ternyata itu benar anak dia yang tanggal 23 kemarin dia laporin kalau hilang. Dia nangis histeris gitu, kayak ya Allah kok anak aku meninggal kayak dong kayak. Dan dia yakin banget kalau anak dia ini dibunuh, karena kalau anaknya meninggal kenapa harus ada di selokan gitu, nggak mungkin banget kan, kayak dia tiba-tiba masuk ke selokan, pasti ini ada yang membunuh, kata Ibu Wati. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, dan selama proses pemeriksaan itu si Ibu Wati ini dimarahin gitu sama suaminya, mantan suaminya. Jadi si Ibu Wati dan suaminya itu udah cerai gitu. Padahal di tanggal 23 itu waktu Ibu Wati ngelaporin kalau anaknya hilang, di situ pihak sekolah ikut kebantuin nyari. Dan si bapak ini ditanyain, "Bapak ada Delisa enggak sama Bapak?" Dan si Pak, nama suaminya ini Budi Rahmat, dan Pak si Budi ini ngomong, "Iya ada anak saya sama saya." Karena itu di tanggal 23 itu nggak ada lagi pencarian, karena pihak sekolah juga ngerasa oh dia kan sama bapaknya, yang ngapain dicari lagi gitu loh, udah jelas-jelas sama bapaknya. Tapi sekarang posisinya udah mayatnya hilang, si bapak Budi ini marah-marah sama mantan istrinya, kayak kamu nggak bisa jaga anak kayak gini. Maksudnya mereka sama-sama sedih di situ. Terus akhirnya dilakukanlah pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan ini, anak kenapa sih kok bisa sampai dibunuh? Apa ada pembulian? Ditanya ke pihak sekolah, mereka kayak nggak yakin ini pembulian. Soalnya si Delis ini selama di sekolah itu kayak anaknya happy, ceria, dan nggak ada tuh kayak pembulian sampai kemungkinan terjadinya pembunuhan itu. Pihak sekolah nggak yakin itu. Ya udah akhirnya dilakukan lagi pemeriksaan karena diyakini terakhir kali bapaknya dicurigai lah ini Pak Budi Rahmat ini. Kan pihak sekolah taunya si Delis ini terakhir sama Pak Budi, kok sekarang meninggal nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah diinterogasi dan akhirnya Pak Budi ini ngaku kalau dia yang udah ngebunuh anak kandungnya, dia yang udah ngebunuh Delis. Dan alasan dia ngebunuh itu karena si Delis ini minta uang 400.000. Dia minta uang 400.000 sama Pak Budi. Jadi di tanggal 23 itu
pulang sekolah dia nggak langsung ke rumahnya, dia kan tinggalnya sama ibunya. Dia pergi ke tempat Pak Budi, ke tempat bapaknya. Setelah dia sama bapaknya kayak ngomong, "Bapak, saya butuh uang 400.000, saya mau pergi study tour ke Bandung." Jadi di situ sekolahnya mau ngadain acara study tour. Ya dia minta ke bapaknya lah, ke siapa lagi? Dia minta ke bapaknya, si bapaknya cuma punya uang 300.000. Karena si Delis ini mungkin ya, namanya juga pertama dia itu anak kecil, terus study tour gitu, kayak excited lah. Kalau dia nggak ikut dia pasti dia sedih, dia kayak ngerengek-rengek, "Bapak minta gitu." Akhirnya di jam istirahat si bapaknya ini ngebawa si Delis, dikasih uang nih 300.000. Si Delisnya kayak nggak mau, dia maunya 400.000. Dan si bapak Budi ini marah gitu, kayak yang dia emosi gitu loh sama si Delis ini, karena dia emosi banget. Dia cekik si Delis, udah dia cekik itu sampai si Delisnya keangkat, udah keangkat. Akhirnya si Delis meninggal. Ya udah dia tinggalin di rumah kosong dan dia lanjut kerja lagi, karena itu kan dia di jam istirahat ya. Dia lanjut kerja lagi. Setelah dia lanjut kerja, dia pulang kerja lagi, dia ambil mayat si Delis, terus dia bawa si Delis pakai motor, ditaruh di belakang. Dan seakan-akan si Delis itu kalau orang lihat dia tuh kayak nyender gitu, karena di situ musim hujan, jalanan sepi, dan orang-orang juga nggak fokus lah ya ke orang-orang yang lewat. Nggak ada hal yang mencurigakan, kayak wajar aja nggak sih kalau ada anak kecil gitu dibonceng bapaknya lagi hujan-hujan, pasti kayak yang dia bakal mepet gitu ke punggung bapaknya gitu. Jadi ya udah, orang-orang lihatnya kayak gitu. Karena di SMP itu udah sepi, akhirnya Bapak Budi ini masukin si Delis ke keselokan itu. Dan setelah itu ya udah dia pergi, nggak ada apa-apa. Akhirnya dari tanggal 23 sampai tanggal 27 baru mayatnya ditemukan. Ini parah banget gitu, kayak yang jadi bapak nggak bertanggung jawab banget. Kayak anaknya minta 400.000 ya untuk study tour, bukan yang buat untuk poya-poya. Maksudnya kan wajar lah anak kecil pengen, nggak usah anak kecil, anak gede juga kalau seandainya teman-temannya ada study tour tiba-tiba dia nggak ikut kan sedih banget gitu. Ini buat pelajaran kalau orang, gimana ya, maksud aku sebagai orang tua juga harus mengerti gitu loh sama anak. Dan ya usahain lah gitu, apalagi anaknya nggak minta yang macem-macem. Dah, cukup sekian ceritanya, and see you di cerita selanjutnya. Bye bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.